Kalau kamu seorang pengusaha atau pemilik bisnis yang ingin tahu platform AI mana yang terbaik untuk penulisan, terus tonton video ini karena aku akan memberikan ulasan lengkap tentang platform Jasper AI. Pada akhir video, kamu akan memiliki semua informasi yang kamu butuhkan untuk membuat keputusan. Kalau kamu belum pernah mendengar tentang Jasper AI, ini pada dasarnya adalah alat kecerdasan buatan yang bisa membantumu menghasilkan banyak teks asli untuk hal-hal seperti posting blog, deskripsi produk, buku, iklan, dan bahkan caption media sosial. Kalau kamu penasaran bagaimana AI ini bisa melakukannya dengan baik, sebenarnya Jasper AI telah membaca lebih dari 1 juta artikel blog. Jadi saat kamu menggunakan Jasper AI, kamu sebenarnya mengambil sumber dari konten terbaik yang ada untuk membantu kamu menghasilkan konten yang luar biasa yang benar-benar ingin dibaca orang. Dengan semua itu dikatakan, mari kita mulai ulasannya. Oke, jadi di sini aku berada di halaman landing. Kalau kamu klik link di bawah, kamu akan dibawa ke halaman ini, di mana kamu bisa melihat banyak hal yang berbeda. Tetapi untuk menunjukkan produk mereka, mereka punya Jasper API. Mereka juga punya ekstensi browser yang bisa kamu unduh di Google Chrome. Dan mereka juga punya perpustakaan template. Untuk menunjukkan perpustakaan template mereka, mereka punya lebih dari 50 template berbeda berdasarkan praktek terbaik dari berbagai industri. Dan guys, ini benar-benar contoh yang terbukti untuk menghasilkan salinan berkualitas tinggi. Jadi kalau kamu mau, kamu bisa menonton video ini di situs web mereka. Tapi kalau aku scroll ke bawah, kamu akan bisa melihat mereka punya banyak template berbeda. Mereka punya yang untuk peringkasan, mereka punya generator paragraf, deskripsi produk. Mereka punya template untuk menulis cerita kreatif, ide topik postingan blog, dan mereka bahkan punya iklan. Jadi iklan Facebook dan iklan Google untuk headline, teks utama, dan SEO. Mereka punya listing properti, deskripsi produk Amazon, dan ya banyak template berbeda yang bisa kamu lihat. Kalau kamu pergi ke bagian belajar mereka, kamu akan melihat bahwa mereka punya blog, serta konferensi yang bisa kamu hadiri dan komunitas yang bisa kamu gabung. Di mana ada banyak pembuat konten lain, pemasar, dan pemilik bisnis yang berbagi tips tentang cara menggunakan AI. Dan untuk menunjukkan blog mereka seperti apa bentuknya, pada dasarnya mereka punya banyak tips, sumber daya, dan strategi. Jadi di sini, misalnya tentang Ed, yang merupakan seorang pemasar yang menggunakan AI untuk memastikan pesannya sesuai dengan merek. Dan ya, kamu bisa melihat di sini, mereka punya grup Facebook di mana kamu bisa bergabung dengan komunitas mereka. Dan saat ini mereka punya lebih dari 75.000 anggota. Jadi banyak orang yang berbagi banyak tips dan trik setiap hari tentang cara menggunakan AI dengan baik dan memberikan prompt yang lebih baik. Kamu juga punya Jasper Academy. Jadi ini adalah tempat kamu bisa menghadiri pelatihan langsung selama 30 menit yang pada dasarnya akan memberikan semua alat awal yang kamu butuhkan untuk menggunakan Jasper AI dengan cepat dan efektif. Kamu hanya perlu klik daftar untuk sesi mendatang yang ingin kamu ikuti. Dan terakhir, mari kita lihat harga mereka. Di sini mereka punya 3 rencana. Mereka punya rencana kreator, rencana tim, dan rencana bisnis. Sekarang mereka punya uji coba gratis selama 7 hari. Jadi kalau kamu mau, kamu bisa mencoba rencana tim secara gratis. Dan itu akan mencakup semuanya dalam rencana kreator dan juga memberikan 3 kursi, dokumen, dan alur kerja. 3 suara merek berbeda dan 150 memori. Menurutku, untuk sebagian besar dari kamu, rencana kreator sudah lebih dari cukup untuk pemula yang ingin memulai dengan 1 suara merek. Tapi kalau kamu punya beberapa merek dengan gaya penulisan yang berbeda dan kamu punya beberapa anggota tim yang membutuhkan akses ke rencana ini, maka disinilah rencana tim akan sangat berguna. Sekarang, kembali ke halaman landing di awal. Kalau kamu klik link di bawah, yang harus kamu lakukan adalah klik coba Jasper gratis di sini. Dan di sini, yang perlu kamu masukkan adalah nama dan emailmu. Dari sini, setelah kamu mendaftar, itu akan menanyakan bagaimana kamu berencana menggunakan Jasper. Jadi, itu akan menanyakan apakah kamu ingin menggunakannya untuk iklan, posting sosial, email, blogging, konten situs web, atau lainnya. Untuk contoh ini, aku akan memilih iklan dan kemudian aku klik go. Dan itu akan meminta kamu memilih rencana, jadi kreator, tim, atau bisnis. Untuk video ini, aku akan memilih rencana kreator. Ku klik mulai uji coba gratis. Dan kemudian di sini, itu akan meminta informasi kartu kreditku. Dan setelah aku memasukkan semua informasi itu, aku klik mulai uji coba di sini. Dan di sini, di pojok kanan bawah, kamu punya chat Jasper. Jadi kamu bisa mulai menanyakan pertanyaan apapun langsung. Untuk sekarang, aku akan menutup chat ini. Dan seperti yang kamu lihat, di sini tempat kamu memiliki dokumenmu. Jadi sekarang, mereka punya dokumen mulai dengan perintah. Atau kalau aku klik itu pada dasarnya akan memberikan panduan pemula untuk semua perintah dasar. Dan di sini, itu juga akan memberikan tutorial kecil di mana aku bisa belajar cara menggunakan editor. Apa itu perintah Jasper dan mode pengeditan yang berbeda. Jadi aku akan menutup ini untuk sekarang. Dan setelah kamu mendaftar, kamu bisa membaca semua ini sendiri. Tapi cukup sederhana. Yang harus kamu lakukan adalah mengisi beberapa bidang di sini. Misalnya, katakanlah aku ingin menulis artikel tentang kewirausahaan
kan? Jadi aku akan memberi deskripsi konten. Misalnya, 6 hal yang perlu diketahui setiap pengusaha sebelum memulai bisnis. Dan kemudian untuk nada suara, aku akan memilih yang jenaka karena itu muncul sebagai saran pertama. Dan kalau kamu mau, kamu juga bisa menambahkan beberapa kata kunci. Jadi aku akan memasukkan kewirausahaan, bisnis, dan kemudian di sini aku bisa memilih untuk mengeluarkan sesuatu yang pendek. Aku bisa memilih untuk menulis sesuatu dengan panjang sedang, atau aku bisa memilih sesuatu yang lebih panjang. Untuk contoh ini, aku akan menjaga di panjang sedang. Jadi klik tulis untuk melanjutkan. Dan kemudian itu akan menulis. Sekarang, ini mungkin sedikit terlalu panjang. Jadi kalau aku mau, aku bisa membuatnya lebih pendek. Dan kemudian klik tulis. Atau kalau aku mau lebih panjang, maka aku akan klik lebih panjang. Dan kemudian tulis juga. Dan ya, seperti yang kamu lihat, itu menulis jauh lebih banyak dari biasanya. Kalau aku tidak suka apa yang ditulisnya, aku bisa klik tombol ini di sini. Dan itu akan memberikan umpan balik untuk tahu untuk tidak menulis hal semacam itu. Dan kalau aku suka, maka aku bisa klik tombol ini di sini. Dan dengan begitu, itu tahu bahwa itu berguna. Jadi itu akan menulis lebih banyak hal seperti itu di masa depan. Dan kemudian, tombol ini di sini adalah tombol lanjut menulis. Jadi itu pada dasarnya sama dengan hanya mengklik tulis. Dan ya, seperti yang kamu lihat, hanya dengan beberapa klik, itu pada dasarnya menulis 1 hingga 6. Dan ya, saat kamu menulis, kamu bisa mengubah ini dan kemudian klik tulis lagi. Dan itu akan menulis tentang konten baru yang kamu masukkan. Sekarang, ini hanya mode fokus. Kalau kamu klik di bagian atas, di sini ada mode chat serta mode daya. Hanya untuk menunjukkan kepadamu. Mode chat pada dasarnya di mana itu mirip dengan chat GPT, di mana kamu hanya menulis apapun yang kamu mau dan kemudian mengirimkannya, dan kemudian itu akan menulis apapun yang kamu tulis. Jadi katakanlah aku ingin menulis tentang bagaimana pengusaha bisa memulai bisnis mereka sendiri tanpa uang pada tahun 2023. Dan kalau aku klik kirim, maka di sini pada dasarnya akan, kamu tahu, menghasilkan dengan cara yang sama seperti ChatGPT. Dan dari sana, aku bisa memberi jempol atau jempol ke bawah lagi. Aku bisa mencoba lagi atau aku bisa menyalin pesan atau menempelkannya di kursor dokumen. Katakanlah kursor dokumenku ada di sana dan aku klik ini, maka itu akan menempelkannya di sana. Sekarang dari sini, kalau aku pergi ke mode daya, kamu akan melihat bahwa itu bahkan lebih dapat disesuaikan. Jadi banyak alur kerja yang berbeda, banyak template yang bisa aku pilih. Jadi katakanlah, aku ingin menulis posting blog. Aku bisa klik ini di sini. Dan kemudian yang harus aku lakukan adalah mengisi bidang ini di sini. Kemudian di sini aku akan klik generate. Atau katakanlah aku ingin menulis headline yang sempurna kan? Jadi aku akan klik ini. Dan kemudian aku akan memberikan deskripsi produk, nama perusahaan, avatar custom, nada suara, dan kemudian aku akan klik generate. Ya, seperti yang kamu lihat. Kamu tahu kami sudah membahas sedikit di fitur. Tapi kamu bisa melakukan apa saja. Kamu bisa melakukan iklan Facebook, iklan Google, fitur, dan deskripsi produk Amazon. Kamu bahkan bisa melakukan ide topik video YouTube dan garis besar skrip. Dan ya, ada banyak hal yang bisa kamu lakukan dengannya. Katakanlah, aku ingin menyoroti seluruh bagian ini di sini. Dan kemudian aku klik rephrase. Itu akan mengatakan, silakan pilih lebih sedikit karakter. Jadi aku akan melakukannya satu persatu. Jadi aku akan klik paragraf ini di sini dan kemudian klik rephrase. Dan boom, itu pada dasarnya akan menghasilkan versi yang diubah. Oke, keren. Jadi mereka menulis versi lain dan jelas, ada kesalahan di sini. Jadi aku akan klik coba lagi dan keren. Kalau aku suka ini, maka aku akan klik salin teks atau aku bisa membatalkannya sama sekali. Hal lain yang bisa aku lakukan adalah aku bisa klik tombol ini di sini dan pilih perbaiki tata bahasa. Jadi katakanlah Jasper AI, kamu tahu, menghasilkan sesuatu yang memiliki tata bahasa yang salah. Atau kalau kamu hanya ingin memeriksa, maka kamu bisa klik tombol ini di sini dan itu akan menghasilkan versi lain. Dan kemudian dari sini kamu bisa memilih mengganti teks dan itu akan menempelkan teks baru. Dan fitur hebat lainnya yang kamu miliki adalah kamu bisa memilih tombol ini di sini yang mengatakan jelaskan kepada anak SD kelas 5. Dan kalau aku klik itu pada dasarnya akan kamu tahu mengubah teks ini untuk membuatnya sangat sederhana. Dan ini sangat bagus untuk hampir semua hal yang kamu tulis, baik itu video YouTube atau posting blog. Kamu selalu ingin menulisnya dengan sangat sederhana agar semua orang bisa mengerti. Dan seperti yang kamu lihat dari pencarian Google, kamu bisa melihat bahwa rata-rata orang Amerika sebenarnya membaca di tingkat kelas 7 hingga 8 menurut proyek literasi. Jadi ya, sangat-sangat penting bagi kamu untuk menyederhanakan semua kata dan salinanmu. Disinilah fitur ini akan sangat berguna. Fitur lainnya adalah kamu bisa mengaktifkan Grammarly serta memeriksanya untuk plagiarisme. Tapi aku percaya pemeriksa plagiarisme sebenarnya lebih mahal. Jadi aku tidak akan melakukannya untuk sekarang. Tapi ketahuilah bahwa itu adalah opsi yang bisa kamu periksa. Kalau aku klik semua dokumen, kamu bisa melihat bahwa aku bisa membuat dokumen baru di sini. Dan pada dasarnya, aku bisa menjaga ini sangat terorganisir dengan cara ini. Dan kemudian aku juga bisa membuangnya. Jadi katakanlah aku ingin menghapus ini. Aku akan memilihnya dan kemudian aku bisa mengganti namanya, menduplikasinya, memindahkannya ke tempat lain, atau aku bisa menghapusnya. Dan kemudian itu akan berakhir di sampah ini di sini. Aku juga punya
punya akses ke proyek berbeda. Jadi sekarang ini di proyek pribadi. Kalau aku mau, aku bisa klik proyek baru di sini dan membuat satu mungkin untuk pekerjaan. Dan dengan begitu, aku bisa memiliki semua dokumen untuk pekerjaan dalam proyek terpisah dan kemudian semua dokumen untuk pribadiku dalam proyek ini di sini. Mereka punya template. Jadi kalau aku klik ini, kamu bisa melihat pada dasarnya sama dengan mode daya yang baru saja aku tunjukkan padamu, itu menunjukkan semua template yang berbeda yang bisa kamu gunakan. Mereka punya chat di sini, di mana kamu bisa bertanya apa saja yang kamu mau, dan bahkan punya resep di mana kamu bisa menggunakan template ini untuk menyalin dari resep contoh. Setiap cerita hebat, kalau kamu suka pembuatan film dan sebagainya, maka kamu mungkin tahu bahwa ada pekerjaan pahlawan. Jadi ada 12 tahap pengembangan karakter dan alur cerita. Dan kalau kamu membuka resep ini, itu pada dasarnya akan memungkinkan kamu menjalankan resep ini, di mana itu akan membuat dokumen baru darinya. Dan setelah kamu menjalankan ini, Jasper AI akan memperhitungkan semua ini setiap kali kamu memberikan prompt apapun. Jadi kamu bisa membaca tentang semua konten dalam resep khusus ini di sini. Kalau aku klik tombol jalankan di sana, itu akan membuat dokumen baru. Kali ini Jasper AI akan memperhitungkan seluruh perjalanan pahlawan dan semua 12 tahapnya. Dan di sini itu mengatakan mulai di sini, dan kemudian kamu hanya perlu menjawab 6 pertanyaan di dalam ringkasan konten dan kemudian mengisi bagian dari garis besar. Jadi ini adalah pendekatan yang sangat siap pakai untuk penulis. Kamu tidak perlu melakukan ini. Kamu bisa memulai dari awal seperti yang aku tunjukkan kepadamu. Tapi semua resep dan template ini sangat berguna ketika kamu ingin melakukan sesuatu yang sangat spesifik seperti menulis cerita tentang kamu tahu perjalanan seseorang. Sekarang beralih ke hal berikutnya. Mereka juga punya seni. Jadi di sini kamu bisa memberikan prompt, kamu bisa mendrag gambar, kamu bisa memilih antara suasana hati, medium, gaya inspirasi, dan banyak hal lainnya. Dan kemudian Jasper AI akan bisa menghasilkan seni berdasarkan apa yang kamu berikan. Jadi katakanlah kamu butuh thumbnail YouTube, video edukasional, dan kemudian berikan beberapa kata kunci. Jadi seperti pengusaha, kepemilikan, bisnis. Dan kemudian di sini aku juga bisa klik tingkatkan prompt dan itu akan memberikan saran tentang apa yang mungkin aku butuhkan. Jadi kalau aku suka apa yang dikatakan di sini, maka aku bisa menyalin ini di sini dan kamu bisa melihat bahwa itu maksimum 400 karakter. Aku akan klik batal di sini dan kemudian menempelkannya di sini. Dan seperti yang kamu lihat, itu masih terlalu banyak karakter. Jadi aku harus menghapus kalimat ini dan boom. Kalau aku buat klik seni, itu akan menghasilkan 4 gambar berbeda yang bisa aku pilih. Ya, ini adalah titik awal yang sangat bagus kalau kamu butuh beberapa. Dan jelas, ini adalah tugas yang sangat sulit bagi mereka hanya untuk membuat thumbnail. Mungkin lebih baik kalau aku menyuruhnya menghasilkan gambar latar belakang atau mungkin menggunakannya untuk menghasilkan elemen spesifik yang bisa aku drag ke Photoshop. Tapi ya, seperti alat AI penghasil gambar lainnya, itu tidak sempurna. Dan itu tidak akan bisa melakukan sesuatu yang spesifik seperti membuat thumbnail. Tapi meskipun itu tidak sempurna dan kamu tidak bisa menggunakannya, kamu selalu bisa mendapatkan inspirasi dari apa yang diberikannya. Selanjutnya, mereka juga punya suara merek. Jadi di sini kamu bisa memberikan Jasper akses ke kamu tahu informasi yang unik tentang apa bisnismu. Dengan begitu, kamu bisa memastikan bahwa setiap konten yang dihasilkan Jasper AI secara akurat atau mewakili suara merek perusahaanmu. Dan terakhir, mereka punya bagian untuk kontenmu. Jadi ini akan pada dasarnya adalah hal yang hanya terlihat olehmu. Jadi kalau kamu punya anggota tim dalam proyekmu, mereka tidak akan bisa melihat konten yang ada di sini. Jadi ini juga bagus untuk penggunaan pribadi serta penggunaan pekerjaan. Aku sangat merekomendasikan kamu untuk mencobanya dan bermain-main dengan semua hal yang berbeda yang aku tunjukkan dalam video ini. Seperti yang kamu lihat, dashboard yang sangat mudah untuk digunakan. Kamu hanya perlu pergi ke dashboardmu dan klik buat di sini. Dan kamu bisa memulai segera. Dan kalau kamu tertarik, ada uji coba gratis selama 7 hari di mana kamu bisa bermain-main dengan semua template berbeda yang diberikannya. Dan ya, itu memiliki banyak fleksibilitas. Seperti yang kamu lihat, kamu bisa membuat hal-hal seperti deskripsi produk Amazon, iklan Facebook, dan kamu bisa menggunakan alat seperti Jasper AI untuk membuat banyak konten berkualitas tinggi dalam hitungan menit. Sekarang, satu-satunya kekurangan dari platform ini adalah, kamu tahu lagi, itu cukup akurat tapi tidak selalu sempurna. Seperti alat AI lainnya di luar sana, kamu ingin memastikan bahwa kamu selalu memeriksa fakta semuanya yang dihasilkan. Untuk mengakhiri ulasan ini, jawaban singkat adalah bahwa Jasper AI adalah salah satu, jika bukan yang terbaik, platform di luar sana untuk penulisan saat ini. Dan meskipun ada banyak alternatif yang lebih murah di pasar, aku akan mengatakan bahwa Jasper AI adalah yang terbaik dari yang terbaik. Sekali lagi, kalau kamu tertarik, kami akan meninggalkan link di deskripsi di bawah. Ini adalah link afiliasi, jadi itu tidak akan membebanimu apapun, tapi kamu akan mendukung channel ini, yang akan memungkinkan kami terus membuat ulasan gratis seperti ini di masa depan. Aku berharap kamu mendapatkan banyak manfaat dari video ini, dan kalau iya, pastikan untuk meninggalkan like dan subscribe untuk lebih banyak video seperti ini. Di channel ini, kami membuat banyak panduan cara, tutorial, dan ulasan seperti ini yang didedikasikan untuk membantu pengusaha baru memulai bisnis mereka sendiri. Jadi ya, terima kasih banyak telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.